Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Seperti biasa, setiap hari Rabu pagi kita membacakan penggunaan putusan Majelis Tarjih dan putusan Muhammadiyah. Kali ini masalah basmalah dan salam. Pertanyaan, mana yang lebih didahulukan diucapkan bila seorang muslim berpidato dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Pertanyaan dari Mupadas, Banjarnegara, Jawa Tengah. Jawaban, orang mengucap salam sebelum mengucap pidatonya didasarkan pada hadis Assalamu qoblal kalam. Artinya, ucapan salam itu dilakukan sebelum melakukan pembicaraan. Hadis ini menurut As-Sudi dhaif. Hadis lain yang dinilai dhaif pula oleh Imam Sudi adalah Assalamu qabla kalam wa la tad'u ahadan ila ta'ami hatta yusallim. Ucapan salam itu sebelum memulai pembicaraan dan jangan mengajak makan seorang sehingga ia mengucapkan salam. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya. Kemudian hadis lain, salam itu diucapkan sebelum mengajukan pertanyaan. Barang siapa yang memulai suatu soal kepadamu sebelum mengucapkan salam, maka ia tidak perlu dijawab. Hadis riwayat Ibnu Najah dari Umar. Hadis ini pun dinilai dhaif oleh As-Sudi. Hadis penopangnya adalah hadis fi'li, ialah perbuatan Nabi riwayat Ibnu Majah dan dari Jabir bin Abdullah. Dari Jabir bin Abdullah yang berkata, sungguhnya Nabi SAW apabila naik mimbar selalu memberi salam. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah. Adapun orang yang memulai pidato dengan mulai basmalah sebelum mengucapkan salam, berdasarkan perbuatannya pada hadis kul amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim atau setiap urusan yang mempunyai arti terpuji tidak dimulai dengan kata basmalah, maka akan terputus dari barokah. Hadis riwayat Abdul Qadir bin Rohawi dalam hadis Arba'in dari Abu Hurairah. Hadis ini dinilai dhaif oleh As-Sudi. Tapi banyak penopangnya bahwa Nabi menganjurkan kalau memulai suatu bacaan membaca basmalah. Seperti dalam makan menurut riwayat Ahmad, juga riwayat Abu Daud, riwayat Bukhari Muslim seperti keluar dari rumah menurut Ibnu Majah dan Abu Hurairah. Kedua hal itu maksudnya salam dan membaca basmalah dalam memulai pidato tidak perlu dipertentangkan dan ditarjihkan, tapi dijamak dan ditaufikkan. Maksudnya boleh dimulai salam dulu baru basmalah atau basmalah dulu baru salam. Kedua, mengucapkan salam. Pertanyaan, ada mubalik yang menerangkan tentang ganjaran atau nilai salam di sisi Tuhan. Bila bersalam dengan Assalamualaikum saja, ganjarannya 10. Bila ditambah warahmatullah, nilainya 20. Dan bila diteruskan sampai wabarakatuh, nilainya 30. Mohon penjelasan dari Wiji Anasis, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Jawaban,
Keterangan yang disampaikan oleh balik itu didasarkan oleh hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dari sahabat Imran Al-Husain yang menurut At-Tirmizi untuk hadis hasan yang bunyinya dari Imran Al-Husain radhiyallahu anhu, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah orang itu, "Assalamualaikum." Maka Nabi menjawab salamnya. Maka orang itu duduk dan Nabi berkata, 10 nilai pahalanya. Kemudian datang pula seorang di antaranya yang berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Maka Nabi pun menjawab salam itu. Orang itu pun duduk. Berkatalah Nabi, 20 nilai pahalanya. Kemudian datang lagi yang lain dan berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Maka Nabi pun menjawab salam itu dan orang itu duduk. Nabi pun berkata, 30 nilai pahalanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Ketiga, tambahan ta'ala dalam salam. Pertanyaan, apabila ada seorang yang mengucapkan salam ditambah kata ta'ala seperti assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, apakah dijawab atau tidak? Dari pimpinan Ranting Muhammadiyah Sumatera Selatan. Jawaban baik dijawab. Mungkin yang mengucapkan tidak tahu tentang tambahan itu sebenarnya kurang sesuai dengan sunnah, karena sudah ada kesempatan secara khusus yang mengucapkan salam dengan tambahan tersebut. Diberitahu dengan cara yang baik tentang salam yang sesuai sunnah. Pertanyaan berikutnya, memfungsikan masjid lama. Pertanyaan, di kampung kami ada sebuah masjid yang terletak di sebidang tanah kepunyaan seorang warga dan mengizinkan tanah itu dipakai untuk keperluan masjid serta ibadah sosial lainnya. Karena jamaah semakin banyak, masjid tersebut tidak dapat lagi menampung para kaum muslimin atau muslimat. Oleh karena itu, dibangunlah masjid yang lebih besar lagi, namun masih berdekatan dengan masjid yang lama. Yang menjadi pertanyaan kami, bolehkah masjid yang lama itu dipakai untuk 1. sekretariat dakwah Islam, 2. majelis taklim, 3. perpustakaan Islam umum, 4. kegiatan sosial lainnya. Dari Hasan Soni, Kalimantan Selatan. Jawaban, barang wakaf seperti itu pada dasarnya harus digunakan sesuai dengan kehendak pewakaf. Kalau kehendak wakif untuk masjid, maka harus digunakan untuk masjid. Adapun kehendak digunakan untuk keperluan yang lainnya, asal untuk kepentingan agama seperti majelis taklim, perpustakaan Islam, dan kegiatan remaja Islam, kegiatan sosial lainnya, maka tidak ada halangannya asal tidak mengganggu. Hal ini seperti apa yang dibaca dalam sejarah pada zaman Nabi. Masjid digunakan untuk merawat tentara Islam yang luka, masjid digunakan untuk latihan, menggunakan senjata, dan lain-lain. Yang kedua, masjid perempuan. Pertanyaan, dalam Surah Al-Muhammadiyah nomor 24 tahun 87 halaman 24, kami jumpai tulisan yang berjudul Kauman Yogyakarta, tempat berdirinya masjid perempuan pertama. Yang kami tanyakan, apakah ini tidak bertentangan dengan keputusan tarjih halaman 284 tahun 5 Slamet Ihsanto dari cabang Jambu? Jawaban, bangunan yang dimaksud adalah tulisan itu memang tidak bernama masjid, tetapi Mushola Aisyah
dalam arti tempat untuk warga Aisyah Kauman Yogyakarta, bahwa bahkan untuk kegiatan yang lain yang fungsi seperti halnya masjid yang dapat digunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya. Jadi penulis maksudkan, dan masjid dalam tulisan itu bukan masjid yang dimaksudkan sebagai tempat peribadatan umum umat Islam yang dapat digunakan hanya untuk wanita dan pria melakukan sunat. Tapi masjid dari segi bahasa, tempat sujud yang lalu diberi tambahan kata perempuan untuk memberikan kekhususan bahwa di Kauman itulah yang pertama kali didirikan tempat sholat khusus wanita, bukan maksud menonjolkan kata masjidnya. Nomor 3, pidato dakwah di masjid. Pertanyaan, apakah pidato dapat dibenarkan ke dalam masjid? Di dalam masjid? Banyak masjid di tempat kami, terutama di Kabupaten Banggai, digunakan demikian. Tapi pernah saya alami di masjid besar alun-alun utara Yogyakarta, masjid dalam tidak digunakan untuk itu, tapi menggunakan ruang depan masjid. Bagaimana sungguhnya dari Ibrahim Balanta? Jawaban, pada prinsipnya tidak ada larangan di masjid untuk dijadikan tempat dakwah, menyerukan kebajikan. Tapi juga merupakan prinsip di dalam masjid agar dijaga ketenangan, sehingga kalau ada yang sedang menjalankan atau melakukan sholat dapat melakukan dengan tenang dan khusyuk. Karenanya di beberapa masjid yang luas, apabila dilangsungkan pengajian dilakukan di bagian luar yang disebut setelah masjid, yang sebenarnya masih masuk bagian dari masjid pula. Dan harapan kalau mengadakan acara-acara yang sifatnya menggunakan pidato tidak mengganggu ketenteraman dan kekhusyuan orang yang sedang melaksanakan sholat di masjid ataupun sedang melakukan i'tikaf dan mengharapkan ketenangan. Menurut sejarah di masa dahulu, pendidikan Islam bertempatkan di masjid-masjid, termasuk masjid untuk memberikan pelajaran bagi anak-anak yang kemudian karena sering terjadi keramaian anak-anak atau bahkan ada yang pipis di masjid, maklum anak-anak, maka tempat pendidikan ditampung di luar masjid. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.